Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dalam membuat sebuah rangkaian sekuensial. Oke, biasanya kalau kita membuat rangkaian sekuensial itu dimulainya dari deskripsi rangkaian mau kita bikin. Sini saya langsung akan memberikan contoh deskripsinya. Itu membuat yang sederhana dulu ya, kita coba membuat yang sederhana pada 2 bit binary up converter atau modulus 4 ya. Berarti kalau 2 bit binary up converter itu nilai maksimal yang bisa ditampung oleh 2 pangkat n itu adalah 3. Berarti dia menghitung dari 0, 1, 2, 3. Atau kalau kita berubah menjadi sebuah rangkaian kok disebutnya rangkaian counter ya, bahasanya itu rangkaian counter. Dia akan bertambah terus menerus dari angka 0, 1, 2, 3. Angka 0 nanti kita definisikan itu 00. Ketika nanti dia ada clock, maka nilainya berubah jadi 01. Ada clock rising edge. Ketika ada rising edge lagi yang sama, maka clocknya berubah menjadi 10 dan seterusnya 11. Setelah 11 dia akan kembali lagi jadi 0. Yang pertama kita berarti kalau kita ngeliat di sini inputnya ada rangkaiannya itu seperti ini. Rangkaian counternya ada 2 bit ya, berarti keluarannya 0, 00, 01, 10 atau 11, dan inputnya itu 1. Inputnya cuman clocknya aja, nggak ada input angka sebenarnya, nggak ada input. Nah, ini deskripsi dari rangkaian yang kita buat. Jadi yang pertama kita bikin itu adalah kita bikin dulu state diagramnya, state diagram dari rangkaian tersebut. Kita buat kalau kita lihat di sini dia punya 4 state. Ada state 0, state 0, state 1, state 2, dan state 3. State 0 itu proses ada nilainya 00. Dia nanti loncat ke state 1 yang nilainya adalah 01, loncat ke state 2 nilainya adalah 10, dan ke state 3 nilainya 11. Setelah 11 dia kembali lagi ke 0 tanpa ada input ya, berarti tanpa ada input. Inputnya cuman clock. Ketika ada clock dia berubah state-nya, nggak ada clock berubah state-nya. Setelah kita buat state diagramnya, selanjutnya kita buat transition table-nya. Itu biasa disebutnya state transition table. State transition table itu mendefinisikan antara current state sama current state, next state, sama outputnya. Kita sebut outputnya counter CNT. Biasanya pakai kalau kita bikin rangkaian counter disebutnya CNT. Nanti kalian bisa definisikan sendiri ya outputnya mau seperti apa. Outputnya yang mana outputnya? Outputnya itu adalah ini pindahnya ke atas ya. Outputnya itu adalah ini, outputnya itu 01, 00, 10, dan 11. Itu menjadi outputnya. Nah, kita bikin dulu yang namanya state transition table-nya. Kita bikin current state, next state, sama outputnya. Oke, dari sini current state-nya. Current state-nya kita kasih nama S0. Kalau S0 dia berubah jadi S1, outputnya itu adalah 00. Ini outputnya 00.
outputnya 00. Selanjutnya kalau dia dari S1 dia berubah jadi S2, outputnya itu adalah 01. Selanjutnya S2 berubah menjadi S3, outputnya itu 10, dan S3 menjadi kembali ke S0 ya di sini ya. S3 ini 11 masuk ke berarti sini 11, dia pindah ke state-nya balik lagi ke S0, dari S3 nanti balik lagi ke S0, balik ke atas ini. Oke, di sini berarti 11 dapat state transition table-nya. Saya dapat state transition table-nya. Yang selanjutnya kita lakukan adalah mencari state encoding. State encoding kita mencarinya dari state encoding. Kita mau mengkodekan persamaan ini state-nya, mengkodekan state-nya karena kita pakai rangkaian logik, pasti state itu bentuknya binary. Ada beberapa metode yang biasa digunakan state encoded. Ada yang menggunakan binary encoding, ada yang menggunakan binary encoding, berarti dari 00, 01, 10 dan seterusnya. Ada yang menggunakan gray, ini nggak kita bahas ya gray. Ada ini sebenarnya gray mirip sama binary, cuman terbalik dia. Ada yang diputar, tapi kita nggak bahas sekarang. Terus ada yang namanya yang sering dipakai namanya hot encoding atau one hot encoding. Hot encoding itu berarti kita pakainya 001, 010, cuman satu yang ada angka satunya 100. Oke, coba kita bikin rangkaian di atas dengan menggunakan binary encoding sama hot encoding ya. Ini S0, S1, S2 kita definisikan state-nya itu ada 00, 01, 10. Sorry salah ini. State-nya dulu. State-nya itu ada current state-nya itu ada S0, S1, S2, S3. Kalau kita definisikan dalam bentuk kodenya binary code, maka kita dapatkan S0-nya itu sama dengan 00, 01, 10, 11. Kalau kita definisikan dia dalam bentuk hot encoding, berarti kita butuh minimal 4 encoding hot encoding, maka kita butuh minimal karena dia ada 4, maka kita butuh 4 binary. 1 1 2 3 4 1 2 3 4 seperti ini. Terlihat ya perbedaan antara menggunakan dia cuman ada di sini bagian pertama, bagian 3 dan bagian terakhir. Dia bentuknya seperti ini. Kalau kita menggunakan hot encoding, jadi angka satunya itu cuma 1, nggak mungkin ada lebih dari 1. Angka binary encoding bisa jadi lebih dari 1. Kalau gray nanti dibalik antara 11 dan 10. Dia berubah menjadi binary encoding. Oke. Ini bentuknya yang akan kita gunakan adalah binary encoding, maka kita bisa hapus yang bagian hot encodingnya. Hot encoding kita hapus. Kita pakai binary encoding. Selanjutnya kita bikin, setelah dapat state encodingnya, kita rubah dari tabel yang atas ini, kita rubah dalam bentuk state encodingnya. Berarti S0 kita rubah jadi 00, S1 kita rubah jadi 01 dan selanjutnya. Oke. Pertama kita bikin dulu, kita sejajarkan ya biar gampang nulisnya. Current state itu CS itu current state ya. Tulis saja biar jelas ya. Current state atau state saat ini. Terus ada next state atau state selanjutnya. Terus ada output. Outputnya itu adalah CNT. Dari depan dulu ya, jangan dari sini. Current state itu ada 2 ya nilainya. Ini kita bisa definisikan A atau B. Mau definisikan jadi Q0, Q1 bisa, A atau B bisa.
Kita pakai biasanya pakai 01 sih. Pakai Q0 aja ya. Q0 sama Q1. Biasanya pakai Q0 atau Q1. Ada yang pakai AB biasanya, ada yang suka pakai AB. Tapi harus terdefinisikan, jangan sampai kebalik-balik. Bagusnya memang ada angkanya. Kalau A sama B berarti ada 0, ada satunya. Ini 0, ini 1. Berarti ini bit terakhirnya, ini bit terbesarnya. Next state-nya juga sama, cuman Q1 next state-nya, atau Q0 next state-nya. Dan nulisnya n+1 n+1. Kita tulisnya simple aja ya. Qn itu berarti next state-nya. Ini berarti state sekarang, ini state selanjutnya. Terus outputnya kita pakai sama dengan istilah yang di atas, yang sebelumnya kita pakai di sini istilah CNT atau counternya, nilai counternya berarti. Kita coba lihat ya dari sini, nilai 00 ini S0. S0 berapa nilainya, berarti di sini current state-nya kita rubah di sini, ini ya, dari sini S0 kita rubah di sini, berarti nilai current state-nya dia 0 0. Terus next state-nya dia S1. Sini kita lihat next state-nya itu adalah S1. Maka di sini kita tulisnya S1 dan kita tulis dalam bentuk state encodingnya. State encodingnya dia 01. Maka kita tulis di sini 01. 01. Selanjutnya kita cek lagi di sini. State encodingnya ada sekarang S1. S1 berarti di sini S1 nilainya 01, kita tulis ini 01. S2 dia pindah ke S2 state selanjutnya, next state-nya ya. S2 nilainya 10, maka di sini 01, di sini 10. 01 10 dan selanjutnya 10 11 11 00. Bisa ya selanjutnya. Outputnya gimana? Outputnya ini tinggal kita pindahkan dari sini. Karena state-nya udah berurutan ya, sesuai dengan urutannya, maka pindahkan ke sini. Rubah menjadi 00 01. Ini juga sama ya, CNT-nya sebenarnya ada dua ya, CNT 1 sama CNT 0 ya. Gini aja deh. CNT 1 sama CNT 0. Ini 00 01 10 11. Set diagram, state transition table, state encoding. Kita dapat nilainya dari sini, baru kita masuk ke lanjutan part keduanya, bagian keduanya. Kita bikin next state logicnya dengan menggunakan Keymap, Carnot map yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Keymap itu berdasarkan output ya, dia memetakan berdasarkan output. Selanjutnya kita bikin kita mencari yang namanya next state logic atau logic selanjutnya. Bagaimana menghubungkan antara, jadi sebenarnya kalau kita punya rangkaian flip-flop, ini seperti apa rangkaiannya di sini biar dia masuk ke flip-flop. Ini kan nanti next state, ini current state ya. Ini next state-nya itu ada rangkaian kombinasional di sini. Nah, kita mau mencari rangkaian ini seperti apa di dalamnya. Maka kita bikin next state logicnya. Terus dulu. Oke, next state logic kita bikin dari outputnya ada apa aja. Outputnya itu ada ini ya. Yang pertama kita cari dulu yang ini dulu ya, Q1. Next state Q1N ya. Q1N. Bentuk keymapnya ini gampang, keymapnya karena cuma 4 biji ya. Ingat ya, keymap urutannya itu tuh di sini ada Q1, sini ada Q0. Ini 00 0 1 0 1. Lihat urutannya dia 0 1
1, 2, 3 urutannya. Jadi kalau kita mau ngurutin nanti ini bisa dikecilin ya. 0, 1, sorry. Kebalik-balik terus. 0, 1, 2, 3. Oke, gitu cara ngurutinnya. Untuk key map. Jadi langsung kita bisa nulis ya. Di sini urutannya key 1 sama key 0. Nextnya gimana? Ini adalah nextnya. Nanti kita bisa nulis langsung 0, 0, 1, 1, 0. Oke. Tahu kalau mau dicari secara manual ya, secara manual kita cari. Coba kita cek dulu di sini current state-nya apa? Current state-nya key 1-nya 0, key 0-nya 0. Berarti 0, 0. Dia nilainya di sini 0. Maka kita kasihnya 0. Key 1-nya 1, 0. Berarti di sini 1, 0. Kita ambilnya berarti ini ya, ini yang diambil 1 berarti. Terus di sini key 1-nya 0, terus 1, 0, 1. Berarti yang diambil 1, di sini 1. Nanti kita dapat nilainya terakhir 0, 1, 1, 0. Atau cara yang tadi ya, urutannya itu adalah 0, 1, 2, 3. Oke. Kalau misalnya key map yang lebih besar, key mapnya misalnya lebih besar ya, kan key map nanti beda-beda kan. Siapa tahu inputnya ada 4. Wah, kalau inputnya ada 4 berarti key mapnya bakalan berbeda. Kalau 4 itu kita mulainya dari ini biasanya kalau 4 ya. Ini sambil mengingat lagi ya. A, B, C, D 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Urutannya itu adalah 0. Ingat kalau tadi kan 0, 1, 2, 3. Kalau yang 4 itu inputnya ada 4, berarti dia urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus mulai dari bawah sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kalian tinggal urutin aja dari 0 sampai 15. Dari 0, 1, ini 1. Ini kebalik ya. 0, 1, 2, 3 di sini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung ke bawah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau inputnya ada 4. Ini cuma 2 bit. Kalau 2 bit sangat sederhana ya. Kalau 4 berarti kalian butuhnya inputnya ada 4. Ini tinggal kita gambar key mapnya. Ini nggak bisa disederhanakan ya dengan key map. Berarti output akhirnya itu key 1N. Key next state-nya berarti itu sama dengan apa berarti ini? Key 1N itu sama dengan, perhatikan sini ya, key 1N. Sini kita ambil nilainya, kita ambil yang nilainya 1 ya, pakai SOP. Nanti ini yang nilainya 1 itu adalah itu yang key 1-nya sama dengan atau current state-nya itu adalah 1. Itu key 1 di N sama key 0 not, terus ditambah ini ada satu lagi di sini. Ini yang pertama berarti ya. Yang pertama ini jadi ini, yang kedua jadi ke sini. Yang kedua itu adalah key 1 not di N sama key 0. Atau ini sama dengan ini XOR ya. XOR key 0. Jadi key 1 next itu sama dengan key 1 di XOR sama key 0.
key 0 sekarang sama key 1 sekarang. Oke, selanjutnya ada output yang kedua. Ini yang pertama tadi, ini yang pertama sini. Kita bikin yang kedua sekarang. Nah, kita bikin yang kedua, key 0 next-nya itu sama dengan ini jelek banget. Oke, 01 01. Langsung kita bikin urut ya, 10 10. Langsung 10 10. Kita dapat ada yang bisa disederhanakan ini. Kalau kita bisa sederhanakan berarti ini yang tidak di key 1 sama key 0. Berarti yang don't care itu adalah key 1-nya. Key 1-nya berapapun nilainya yang diambil ada key 0. Berarti key 0 n atau key 0 next state dari key 0 itu sama dengan key 0 sekarang. Key 0 sekarang. Oke. Dapat persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Terus kita cari yang persamaan yang terakhir adalah output yang terakhir atau output CNT-nya. Sekarang kita cari yang CNT. CNT sama nilainya ada 2. Kita perhatikan CNT-nya yang dipengaruhi current set dari inputnya. Kita ngelihat counternya mana yang sama ya. Kalau di sini kita lihat, kalau kita pakai ini pengaruh kita pakai D flip-flop, JK flip-flop atau T flip-flop ya. Perhatikan itunya, perhatikan truth table dari JK flip-flop, D flip-flop atau T flip-flop, toggle flip-flop. Kalau kita lihat angkanya itu current state sama counter sama outputnya itu sama 00 00 01 01 10 10 11 11. Rangkaian yang bisa state-nya nggak berubah, yang bisa mempertahankan state tanpa ada setiap clock itu adalah rangkaian D flip-flop. Maka di sini kita coba pakai D flip-flop. Kalau didefinisikan nanti di aplikasi di program misalnya disuruh pakai JK flip-flop, maka kalian selesaikan dengan menggunakan JK flip-flop. Ini merubah ke sininya seperti apa, ngerubah ke sini seperti apa. Karena ini sama, counter biasanya pakai D flip-flop ya. Counter register itu biasanya pakai D flip-flop, bukan register, apa namanya? Shift register. Shift register itu biasanya pakai counter, shift register itu biasanya pakai D flip-flop. Oke, CNT berarti itu sama dengan current set. Jadi kita bisa langsung nulis kalau CNT 1 itu sama dengan key 1, CNT 0 itu sama dengan key 0. Nah, kita dapat nested logicnya. Sekarang kita bikin step selanjutnya, kita bikin logic diagramnya. Logic diagram. Hubungan antara input dan outputnya. Di sini kita pasti pakai 2 flip-flop karena ada 2 nilai yang dipertahankan, berarti ada 2 flip-flop yang dipakai. Ada 2 D flip-flop, clock, D flip-flop. Ini outputnya, ini key n, key sama key n ya. Key sama key n, oke. Outputnya udah pasti ya, udah pasti. Sekarang kita cari key 1 next-nya. Key 1 next itu sama dengan apa? Key 1 next itu yang masuk ke sini berarti kan, yang masuk ke sini itu sama dengan persamaan ini. Jadi ada key 1 yang sekarang, key 1 sama key n, key 0 ya. Nilai yang sekarang itu sama dengan di n kan dulu, ini n sama key 1 note.
Terus selanjutnya ini ada N juga dari key satu note. Aduh. Itu kalau kalian nggak jumper harus dibuletin untuk ngasih tahu kalau itu tersambung. Ini dibuletin kayak gitu berarti itu nyambung. Masuk ke sini berarti pakai gerbang note, loncat ke sini. Ini berarti nyambung, ini nyambung berarti. Oke, udah. Berarti di sini ini ya key 1 sama key 1 note dapat rangkaiannya. Dapat rangkaian ini satu, ini dapat rangkaian ini, terus dua-duanya ini di-OR-kan, pakai OR berarti di sini. Tambahkan rangkaian OR, salah gambarnya jelek banget. OR, nanti kalian bikin gambarnya kok bisa pakai penggaris ya. Ini penting kelihatan aja. Ini gerbang OR masuk ke sini, Oke, masuk ke flip-flop. Satu dapat key and next nya, terus outputnya itu sama dengan di sini key 1 itu sama dengan masuk ke CNT ini ya, itu sama dengan CNT 1. Outputnya ini masuk ke outputnya CNT 1. Yang kedua, ini adalah yang kedua itu dia sama dengan key 0. Berarti di sini langsung dari key 0 ke sini. Jadi langsung nyambung, ini nyambung ya. Oke, nyambung. Dan di sini langsung masuk ke CNT 0. Key 0 key. Nih, jadi sebuah rangkaian logic diagramnya. Nanti dari sini kalian bisa bikin logic diagramnya. Kalau logic diagramnya itu berarti setiap ada clock dia berubah state-nya menjadi state selanjutnya, dan state selanjutnya. Kalau kita bikin timingnya coba ya. Kita bikin timing diagramnya. Ada clock, ada CNT, nilai CNT-nya itu setiap clocknya naik. Setiap clocknya naik maka nilainya berubah menjadi 00. Clocknya naik, rising edge, dia berubah jadi 01. Ini nggak berubah ya. Nanti clocknya naik lagi, nanti nggak berubah, dia berubah jadi 10. Dia berubah lagi ketika clocknya naik lagi. Jadi setiap clocknya naik atau rising edge, setiap kali rising edge nilainya bertambah 1. Setelah 1 dia nanti di sini rising edge selanjutnya kembali lagi ke 00. Ini adalah rangkaian 2 bit binary up converter. Mungkin kalian bisa coba menggunakan kalau misalnya up converternya itu bukan 2 bit, bisa jadi up converternya 4 bit. Kalau 4 bit berarti kalian bikin nanti nilainya itu bukan cuman 0 0 0 1 1 0 1 1 tapi sampai 4 bit 0 0 0 1 sampai nilai yang terbesarnya 1 1 1 1, berarti 0 sampai 15. Kalau ditulisin sampai 8 berarti kalian bikin dari 0 0 0 1. Ketika dia sampai ke nilainya 8 berapa? 8 itu 0100 ya. 0100 8 8 24 ya benar. 010 salah. Sampai ke 8, maka ketika udah sampai 1000 nilainya 1 bukan 1000 ya, 1000 dia balik lagi ke 0000. Tinggal bikin state-nya berarti ada 8 state. 0 dari 0000 state pertama, state kedua dan seterusnya sampai ke state ke
7 balik ke state 0. Itu kalau apa. Oke, cukup untuk bagaimana membuat suatu rangkaiannya, membuat rangkaian sekuensial dari sebuah soal converter sini, counter. Nanti yang dipengaruhi itu adalah inputnya apa aja. Dari yang pertama kita bikin state diagramnya, state transition table, state encoding, kita cari next state logicnya, baru kita dapat logic diagramnya. Oke, selamat mengerjakan untuk soal-soal selanjutnya.